Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar anjloknya penerimaan negara yang disebabkan oleh gagalnya sistem Kortek. Jika merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh inilah.com dengan judul "Penerimaan Negara Anjlok Gara-gara Kortex, DPD bakal panggil Dirjen Pajak", Ketua Komite 4 DPD RI yaitu Ahmad Nawardi berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak yaitu Suryo Utomo imbas adanya potensi anjloknya penerimaan negara pada awal tahun karena permasalahan sistem Kortex yang muncul sejak implementasi pada 1 Januari tahun 2025. Nawardi mengaku mendapatkan informasi Ditjen Pajak hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pada Januari 2025. Dari sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 60 juta faktur pajak. Akibatnya, penerimaan perpajakan pada Januari tahun 2025 ia sebut hanya akan mencapai 50 triliun rupiah dari realisasi pada Januari tahun 2024 sekitar 172 triliun rupiah. Dari informasi berita ini, dapat kita klasifikasikan terkait dugaan potensial anjloknya penerimaan negara yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, implementasi sistem Kortex. Sistem Kortex bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Dalam implementasinya, diduga mengalami kendala teknis dan banyaknya malfunction, gangguan sistem, dan masalah transisi yang sangat mengganggu proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Penyesuaian wajib pajak terhadap sistem baru juga memerlukan waktu dan tidak semata-mata dan cepat untuk langsung dipahami oleh sistem ini. Penyesuaian wajib pajak terhadap sistem baru juga memerlukan waktu dan tidak semata-mata mudah dan cepat untuk langsung memahami sistem ini, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dari kesalahan dalam pelaporan. Yang kedua, faktor ekonomi eksternal. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dan investasi, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan pajak. Dan yang ketiga, faktor ekonomi internal. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang terjadi karena hal-hal tertentu. Tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Tutur Nawardi saat ditemui di gedung DPD. Yang pasti sebenarnya urusan masa yang akan datang kita akan mengundang Dirjen Pajak. Urusan ini penting karena ini juga terkait dengan penerimaan negara. Nawardi sebelumnya telah mengajukan konfirmasi terkait potensi anjloknya penerimaan pajak itu kepada Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani saat rapat kerja yang digelar pada hari ini di ruang rapat Komite 4 DPD. Namun, konfirmasi itu tak dijawab oleh Sri Mulyani. Itu belum dijawab sama Ibu Sri Mulyani. Apa yang saya sampaikan itu tidak dijawab. Mungkin lupa juga karena banyak kan pertanyaannya. Karena waktunya beliau juga sempit. Tadi saya mau memperdalam sebenarnya persoalan itu tapi tidak cukup. Nanti kita akan bertemu lagi dengan beliau, paparnya. Dari dampak yang dihasilkan tersebut, Direktur Jenderal Pajak atau DJP mempunyai tanggung jawab utama yang sama besarnya dalam mengimplementasikan dan pengelolaan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex. Permasalahan yang timbul di dalam sistem ini menyoroti beberapa aspek tanggung jawab DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Antara lain, yang pertama, tanggung jawab dalam implementasi sistem. DJP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem Kortex diimplementasikan dengan baik, termasuk pengujian sistem secara menyeluruh, pelatihan bagi pegawai dan juga wajib pajak, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai. Kegagalan dalam implementasi dapat menyebabkan gangguan pada layanan perpajakan, keterlambatan pemrosesan data, dan potensi kebocoran data. Bahkan mungkin masih banyak lagi dampak lainnya. Yang kedua, tanggung jawab dalam pemeliharaan sistem. Setelah implementasi, Direktur Jenderal Pajak atau DJP bertanggung jawab untuk memelihara sistem Kortex, termasuk perbaikan bug, pembaruan perangkat lunak, dan peningkatan keamanan sistem. Gangguan sistem yang berkepanjangan menunjukkan adanya kelemahan dalam pemeliharaan sistem. Padahal, anggaran pembentukan Kortex Administration System bisa dibilang sangat fantastis besar yang menyentuh nominal 1,3 triliun rupiah. Yang ketiga, tanggung jawab dalam penyediaan layanan. Direktur Jenderal Pajak atau DJP bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perpajakan yang efektif dan efisien kepada seluruh wajib pajak. Alih-alih memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak, justru permasalahan yang terjadi pada Kortex Administration System telah menyebabkan gangguan pada sistem layanan perpajakan, seperti kesulitan dalam pelaporan pajak dan pembayaran pajak, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam penyediaan layanan tersebut. Dari
hal yang terjadi tersebut, terdapat potensi kerugian besar yang mungkin saja bisa terjadi pada tiap-tiap wajib pajak yang kemungkinan wajib pajak bisa terancam untuk terkena sanksi administratif atau denda keterlambatan dalam pengurusan dan juga penerbitan keperluan administrasi perpajakan. Yang keempat, tanggung jawab dalam akuntabilitas. Direktur Jenderal Pajak atau DJP bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem Cortex, termasuk transparansi dan penggunaan anggaran dan evaluasi kinerja sistem. Kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Apalagi setelah banyaknya berita yang beredar mengenai anggaran pembentukan Cortex Administration System yang fantastis besar, isu kebocoran data, dugaan tindak pidana korupsi, kenaikan harta Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak atau DJP sebesar 300%, dan lain sebagainya. Meski demikian, Nawardi menegaskan para senator di Komite 4 DPD RI tetap mendukung pemerintah untuk pemanfaatan sistem inti administrasi pajak itu ke depannya. Hanya saja, ia berharap sistem itu lekas diperbaiki pemerintah untuk mempertimbangkan besaran anggaran pembangunan hingga 1,3 triliun rupiah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan pihak vendor yang bertanggung jawab dalam pembentukan sistem inti perpajakan atau Cortex? Apakah mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Cortex berjalan dengan segudang malfunction ringan yang tidak masuk akal karena besarnya anggaran biaya pembentukan yang menyentuh nilai 1,3 triliun rupiah. Perlu untuk dipertanyakan. Jangan sampai ini Cortex misalnya sama sekali tidak dipakai lagi, apalagi sudah memakai anggaran sampai 1,3 triliun rupiah. Saya kira nanti akan ada perbaikan. Saya yakin, tuturnya. Sebelum DPD, Komisi 11 DPR pada 10 Februari lalu juga telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pajak beserta jajarannya terkait permasalahan sistem Cortex yang kerap muncul sejak diimplementasikan ke publik pada 1 Januari tahun 2025. Dari rapat selama 4 jam itu menghasilkan desakan dari para anggota Komisi 11 DPR supaya sistem Cortex ditunda implementasinya sampai perbaikan sistemnya selesai. Selain itu, supaya sistem yang lama seperti DJP online bisa digunakan untuk keperluan administrasi pajak para wajib pajak. Jika kendala teknis seperti ini terjadi, apakah tidak ada perhitungan terkait kendala-kendala yang kemungkinan terjadi sebelum Cortex berjalan? Dengan anggaran yang sangat fantastis besar, tentunya wajib pajak berekspektasi lebih terkait sistem Cortex ini. Namun, sementara itu, hasil dari Cortex Administration System masih terlampau sangat jauh dari apa yang diharapkan. Jika kita sandingkan dengan pernyataan yang ditulis oleh Kompas.id, Kementerian Keuangan atau Kemenq menjamin sinkronisasi data lintas sistem dapat dilakukan dalam waktu cepat untuk memadankan data dari aplikasi pajak lama ke aplikasi Cortex. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Cortex yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak, kata Ketua Komisi 11 DPR yaitu Misbahun seusai rapat. Misbahun mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak dalam rapat itu juga telah diminta para anggota Dewan untuk menyiapkan roadmap implementasi Cortex berbasis resiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap seluruh wajib pajak. Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di dalam rapat 10 Februari tahun 2025 lalu. Saat itu, kedua pihak sepakat untuk mempertahankan sistem pajak lama sampai Cortex benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Dengan demikian juga, sepanjang tahun 2025 ini akan ada dua sistem pajak yang digunakan secara paralel. Salah satu aspek yang sudah bisa diurus dengan menggunakan sistem lama adalah penerbitan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Alih-alih berkutat dengan Cortex yang masih bermasalah, pengusaha sudah dapat memakai aplikasi e-faktur klien desktop dan aplikasi e-faktur host-to-host melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Aplikasi lama itu sudah bisa digunakan secara efektif per tanggal 12 Februari tahun 2025. Direktur Penyuluhan Pelayanan
Keuangan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kemenq, Dwi Astuti mengatakan, hal itu diharapkan bisa memberi kemudahan kepada pengusaha dalam pembuatan faktur pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga telah diminta untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Cortex pada tahun 2025. Ya, kita lihat saja. Semoga pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan nantinya. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Mungkin sekian dulu informasi dan juga berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.